bisa kita benarkan bahwa untuk pengamatan anggaran negara, lalu kita merubah sistem kepemiluan kita atau sistem demokrasi kita yang dimana memilih kepala daerah melalui DPRD. Jumpa lagi dengan saya Edo Poisin pada edisi kali ini. Pada kesempatan ini saya menganalisis membahas tentang situasi sosial dan politik pasca pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Saya menganalisis tentang pernyataan Presiden Prabowo pada saat kegiatan Golkar. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Pernyataan Presiden Prabowo tentunya mengandung multitafsir, kontroversi di khalayak banyak orang, khalayak publik tentang pro kontra terkait pernyataan beliau. Tapi menurut saya bahwa dari sisi efisiensi anggaran tentunya atas evaluasi Presiden Prabowo, tentunya anggaran negara sangat besar sekali untuk peralatan pilkada. Tetapi kalau kita melihat dari prinsip demokrasi, yang dimana tidak bisa kita benarkan bahwa untuk pengamatan anggaran negara, lalu kita merubah sistem kepemiluan kita atau sistem demokrasi kita yang dimana memilih kepala daerah melalui DPRD. Menurut saya tidak setuju juga kalau Presiden Prabowo menginginkan demikian bahwa pengamatan anggaran, berarti kita harus menekan terkait dengan biaya operasional yang dilakukan oleh Bawaslu, KPU, dan kepolisian terkait dengan biaya kampanye, terkait dengan biaya operasional pilkada. Yang berikut juga, kalau kita melihat bahwa ada yang hadir pada saat itu adalah ketua umum partai. Kalau kita melihat bahwa kos politik memang pilkada sangat besar, dan ini juga komitmen politik dari ketua umum partai, yang dimana, ayo pada saat memberikan rekomendasi, jangan memberikan mahar politik yang begitu besar. Jadi pintu masuk terjadinya kos politik begitu besar pada saat pilkada, karena pada saat bakal calon berproses untuk mendapatkan rekomendasi dari partai politik saja, dari setiap partai dia mematok untuk biaya mahar politik atau rekomendasi partai, itu fantastis. Apalagi di wilayah-wilayah terpencil, bagaimana saling merebut untuk mendapatkan rekomendasi itu miliaran rupiah, dan itu jadi pintu masuk terjadi mahar politik yang begitu besar. Yang berikut pada saat pemilihan kepala daerah, yang terjadi adalah terjadi money politik secara masif yang dilakukan. Itu membuat sampai memang anggaran kita, pos politik kita semakin besar. Kalau kita melihat mengevaluasi kembali pilkada kemarin, yang dimana setiap daerah itu nyaris terjadi mahar politik yang begitu besar. Saya berpikir bahwa masyarakat Indonesia juga, dalam hal ini masyarakat yang ada di daerah, memiliki akal sehat, memiliki rasional untuk memilih juga. Tetapi kalau para calon, para tim sukses sudah mengarahkan masyarakat, sudah memanjakan masyarakat dengan money politik, ya di situ juga ada terjadi transaksi-transaksi politik. Yang terjadi adalah calon-calon kita, mereka menggunakan sumber daya finansial untuk bagaimana bisa menarik simpati publik, dan itu mengakibatkan demokrasi secara substansial, yang dimana prinsip dasar demokrasi adalah Vox Populi Vox Dei, yang dimana suara rakyat adalah suara Tuhan, dan itu kita mengabaikan itu. Oleh karena itu, kalau Pak Presiden menginginkan demikian, menurut saya bahwa kita melakukan perampingan terkait dengan biaya operasional untuk pilkada serentak. Yang berikut juga, pada tahun 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah pernah mewacanakan itu dan sudah melakukan undang-undang terkait dengan pilkada tidak langsung, yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah. Undang-undang itu sudah disahkan. Tetapi semenjak undang-undang disahkan, terjadi pro kontra, demonstrasi besar-besar yang dilakukan oleh para aktivis mahasiswa, para kaum civil society bergerak untuk menuntut apa yang menjadi prinsip keadilan itu sendiri. Oleh karena itu, menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto perlu kita melihat kembali satu sisi pengamatan anggaran,
Tetapi satu sisi juga kita harus melihat terkait dengan substansi demokrasi, melihat prinsip demokrasi. Kalau siklus demokrasi itu kita berjalan berdasarkan demokrasi yang substansial, bukan sekedar seremonial, saya berpikir bahwa pengamatan anggaran kita tetap kita jaga, prinsip negara demokrasi kita perlu jaga untuk kita menjunjung tinggi apa yang menjadi kedaulatan publik itu sendiri. Itu saja sedikit ulasan analis dari saya. Kita ketemu lagi pada edisi-edisi berikutnya.